Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya seluruh teman-teman dimanapun Anda berada. Di sini saya ada media motor Kawasaki Blitz ya, atau Kawasaki Atrit sama, atau KZ sama ya untuk mesinnya. Tapi ini lebih tepatnya Kawasaki Blitz ya, yang pengapiannya masih atau sudah menggunakan pengapian DC ya. Jadi yang dari spool ya itu hanya ada dua kabel ya, nggak ada pengisian, nggak ada pengapian dari spool. Dia hanya ada pengisian dan juga penerangan terus pulser ya. Oke, jadi nggak ada spool pengapian. Oke. Jadi masalahnya ya, masalahnya itu di sistem pengisian ya. Jadi ceritanya gini, orangnya nyuruh rubah pengisian yang tadinya half wave jadi full wave ya, menggunakan kiprok NMAX ya. Ceritanya biar pengisiannya lebih gede ya gitu. Oke, paham ya? Rubah pengisian yang tadinya half wave menjadi full wave menggunakan kiprok NMAX. Nah, di sini masalahnya adalah setelah saya cek pengisian dari spool ya itu nggak ada ya. Sekarang kita lihat pengisian dari spool ada nggak ya yang menuju ke aki ya. Kita cek pakai alat ini ya. Oke, kita cek. Kita tata dulu ya tripodnya. Ini biar orangnya tahu dulu ya. Yang penting orang yang tahu bahwa pengisiannya itu bermasalah. Nah, bagaimana mau ganti kiprok NMAX ya kalau pengisiannya sendiri bermasalah gitu ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita nyalakan. Sekarang perhatikan ya. Perhatikan di layar LCD ini ya. Ini di angka 11 ya. 11,83. Kelihatan? 11,83 ya. Oke, sekarang saya nyalakan motornya. Oke, dia malah turun ya. Yang tadinya di angka 11 dia jadi turun. Oke, ini untuk pembuktian aja ya. Sekali lagi. Tuh udah nggak kuat ya. Dia malah di angka 5. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita cek kenapa saya bisa bilang spoolnya itu bermasalah ya. Sekarang kita kembali lagi ke sebelah kiri ya. Nah, di sini kan ada dua kabel ya. Putih ini untuk pengisian dan kuning ini untuk penerangan. Nah, kebetulan di sini untuk penerangannya ya, kabel yang warna kuning itu sudah dilepas dan disambungkan ke kontak ya, ke output kontak nih ya, kabel kuning ini ya. Tuh, yang buat penerangan itu dilepas sama orangnya, dibikin DC ya, dilangsungin ke output kontak nih ya. Tuh, jadi otomatis si lampu itu langsung nyala. Tuh ya, kelihatan saya mainkan saklarnya.
Nah, oke. Sekarang kita cek ya, output dari kedua kabel ini harus keluar ya, keluar arus ya. Kita cek pakai bohlam tes pen ini ya, biasa tes pen LED, tes pen bohlam ya, gampang ya. Ini teman-teman pasti banyak yang punya lah kalau alat seperti ini. Oke, ini untuk yang punya motor ya, khususnya biar tahu ya. Oke, sekarang kita lepas ya, lepas soketnya ini nih. Nah, ini nanti ketika motor nyala ya, ini harus nyala, ini ada arus ya. Oke, kita nyalakan dulu motornya ya. Oke, motor sudah nyala. Kita cek pengisiannya kabel warna putih. Dia sama sekali nggak nyala ya tuh. Oke, sekali lagi ya. Kita tes kabel warna putih, tuh nggak nyala ya. Yang kuning juga nggak nyala ya, jelas ya. Harusnya ini keluar arus nih, kedua kabel ini keluar arus ya. Ini kalau saya langsungin ke sini ya, itu nyala ya. Ini output kontak nih yang sudah tadi saya bilang. Tapi kalau ke sini yang AC yang dari spool itu nggak keluar sama sekali ya tuh. Oke, berarti fix ya, ini untuk spool bermasalah. Nah, sekarang bagaimana mau dirubah full wave kalau spoolnya sendiri itu bermasalah gitu ya. Jadi sekarang kita lihat dulu ya, kita pastikan dulu bahwa spool ini memang benar-benar sudah rusak gitu ya. Kita buka ya. Ya oke, sekarang kita lihat ya gulungan spoolnya ya. Kita lihat di sini untuk yang sebelah sini ya, ini bagus nih, bagus ya, bagus ya tuh. Nah, tapi udah nyampe sini nih, kelihatan nggak tuh, kosong tuh ya. Ini gosong mulai dari sini nih. Jadi ada tiga gulungan yang gosong ya, 1 2 3. Yang parah itu yang dua ini nih yang parah, kelihatan ya. Jadi mulai gulungan yaitu dari sini ya, sini set sini ya, lanjut ke sini ya, sini, terus balik lagi. Nah, ngikat di sini pas dimasak. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ini kosong, gimana mau bikin full wave ya, otomatis ya nggak bakal bisa ya. Jadi langkah pertama ya harus kita benerin ini, ganti spool dulu gitu ya. Oke, kalau mau diakalin ya tetap nanti kurang pengisiannya. Misalkan ini kita nggak pakai nih
dua gulungan kita langsungin ke sini, tetap pengisiannya berkurang ya. Mau nggak mau kita harus ganti spool dulu, baru kita rubah jadi full wave pakai kiprok NMAX atau Tiger boleh gitu ya. Nanti kita akan bikin, kalau misalkan ada waktu ya, kita bikin jadi full wave, kita rubah spoolnya ya. Gampang kok, tinggal kita lepas yang ini nih, kita potong yang masa ya. Yang masa kita potong ya. Terus yang kuning ya, yang kuning ini nih, kabel yang kuning kita lepas bautnya, terus kita sambung ke sini ya. Nanti kalau ada waktu ya, kita bikin videonya ya. Yang penting sekarang gimana caranya biar tahu bahwa spoolnya itu rusak gitu ya. Kita cek pakai tespen tadi aja, tespen bohlam, udah pasti ketahuan. Oke, kita carikan dulu ya spoolnya, nanti kita iya. Oke, ini untuk spool yang kosong ya. Ini ya, sudah kita dapatkan gantinya ya. Cuman mereknya bukan orsinil, tapi lumayan bagus ya. Tuh. Kalau orsinil bisa sampai 400 lebih ya. Untuk motor jenis Kawasaki Blitz ataupun Kawasaki Atrit itu lumayan mahal. Dari sananya aja bisa 430-an ya yang ori. Oke, ini kebetulan ada yang sedang lah ya. Bukan biasa banget, bukan ori ya. Tuh. Oke. Dan pulsernya juga berkualitas ya, kelihatan rapih gitu ya. Tuh. Oke, kita lihat sama-sama ya. Tuh ya, kalau yang nggak gosong itu bersih tuh ya, rapih semuanya. Oke, tinggal kita pasang ya ke dudukannya, terus nanti kita pasang ke motornya dan kita lihat. Iya, oke, ini untuk spool ya, yang baru sudah kita pasang ke motornya ya. Dan setelah spool kita pasang, sekarang kita nyalakan motornya ya. Oke, kunci kotak on, starter ya. Oke, nah sekarang kita cek arus yang keluar dari spool ya. Sebelum kita mengecek voltase, kita pastikan dulu yang dari spool itu ada arusnya ya. Oke, kita gunakan tespen bohlam. Ini penjepitnya ke masa. Sekarang kita lihat ya, yang di sini ya, kabel warna putih yang sebelumnya kan nggak ada arus ya. Tuh, sekarang udah ada ya. Tuh. Oke, kuningnya nih, kuningnya juga udah ada tuh. Yang kuning harus lebih terang daripada yang kuning, karena yang kuning itu penerangan dan yang putih pengisian, itu harus lebih terang atau lebih besar arusnya gitu ya. Oke, lanjut kita mengecek voltase aki yang normal, yaitu di angka 13 sampai 14 volt ya. Lanjut ke sini. Gunakan multitester. Nah, sekarang lihat nih, yang sebelumnya kan hanya di angka 5-an lah ya. Tuh, sekarang udah di angka berapa tuh, lihat ya, 12,20 25 ya. Sekarang saya gas nih. Saya gas terus, ini bisa sampai 14 ya, karena ini baru nyala ya. Saya matikan dulu ya, kita tes lagi. Kunci kontak on, langsung turun, tapi setelah motor nyala dia naik lagi. Bisa sampai 13 lebih ya, mendekati ke angka 14 nanti kalau udah panas. Nah, sekarang kita lihat nih, tanpa merubah full wave ya, tanpa merubah full wave menggunakan kiprok NMAX ya, cukup
kita normalkan saja kiprok yang standarnya ya. Nah sekarang kita lihat setelah lampu dirubah menjadi DC ya, jadi untuk penerangan nggak dipakai ya, tuh ya, tuh yang kuning nggak dipakai, langsung masuk ke kontak ya, langsung masuk ke output kontak. Oke, saya matikan dulu, kunci kontak on, lampu nyalakan tuh ya. Jadi tanpa motor nyala, lampu sudah nyala, berarti lampu sudah dirubah menjadi DC. Nah sekarang kita lihat apakah akan mengalami penurunan yang drastis enggak kalau lampu dinyalakan gitu ya. Tapi syaratnya harus kita nyalakan motor dulu biar aki enggak terlalu ngedrop gitu ya. Oke, nyalakan motor, terus kita cek lagi ini ya. Oke, di angka 12, sekian ya. Nah sekarang lampu kita nyalakan, lampu nyalakan. Oke, sudah nyala ya lampunya. Sekarang kita cek lagi. Tuh, kita gas. Oh ya, dia bisa sampai 13 sekalipun lampu sudah dinyalakan ya, lampu dasarnya masih nyala tuh, dia bisa sampai 13. Berarti tanpa merubah full wave pun mampu ya, untuk kiprok standar dan juga 10 standar itu mampu kalau hanya untuk menyalakan lampu LED seperti ini ya, nggak usah rubah yang aneh-aneh ya. Nanti malah untuk jangka panjangnya jadi susah sendiri, kadang nggak lama ya kalau udah rubah kabel seperti itu ya, rubah full wave seperti itu nggak lama pada meleleh kabel-kabelnya. Oke, jadi itu ya cara pengecekan untuk spool kalau mau rubah DC. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.